Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan mengenai kerendahan hati Bunda Maria. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan Maria. Sebagai umat beriman, sebagai orang Katolik, kita mengarahkan perhatian kita kepada seorang ibu yang sungguh mencintai kita. Seorang ibu Maria yang memiliki hati keibuan untuk kita anak-anaknya. Dan Maria bukan hanya sebagai bunda Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga bunda kita sekalian. Maria juga adalah murid Yesus yang sempurna. Oleh karena itu kita sebagai murid-murid Yesus belajar dari Maria bagaimana seharusnya kita hidup dalam perjalanan ziarah kehidupan kita. Maria adalah juga murid Yesus yang sempurna karena dia menjadi teladan kita bagaimana mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Dan salah satunya adalah kerendahan hatinya. Maria adalah seorang pribadi yang rendah hati. Kendati kita tahu yang memiliki martabat yang mulia sebagai Bunda Allah. Dia dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, karya penebusan umat manusia. Namun dia telah menyediakan dirinya, memberikan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Maria mau rendah hati. Dia belajar menjadi seorang murid. Kita tahu dia diam dan mau mendengarkan apa yang terjadi dengan peristiwa Bethlehem ketika ia melahirkan anaknya Yesus di kandang yang hina. Dan bagaimana para gembala datang menyembah kanak-kanak Yesus. Mereka menceritakan semua yang terjadi, yang mereka dengar. Dan Maria menyimpannya dalam hati. Ia memiliki kerendahan hati untuk diam, mau mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian juga kita tahu ketika Yesus hilang di Yerusalem dan akhirnya menemukannya di bait Allah. Dia ditegur oleh Yesus dalam arti tertentu. Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Maria diam. Dia menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa lain sampai dengan akhirnya peristiwa Kalvari. Bunda Maria dalam kerendahan hatinya menyerahkan dirinya apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Orang yang rendah hati inilah yang membuat kita sadar dia mencari bukan keinginannya, bukan kemauannya, bukan rancangannya, tapi apa yang menjadi kehendak Allah, rancangan Tuhan bagi kita umat manusia. Berikutnya. Maria akhirnya juga menjadi teladan bagi kita sekalian. Dan kita tahu orang yang rendah hati akhirnya diangkat dan dimuliakan. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Maria dalam Magnificat ketika ia mengunjungi Elizabeth saudaranya. Elizabeth sendiri memuji dan juga menyadari ketidakpantasannya untuk menerima Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu kita tahu Maria menyanyikan sebuah kidung pujian bagi Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan
Hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Yang rendah hati diangkat dan dimuliakan. Nanti juga kita tahu pada akhirnya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya dan dimahkotai di surga. Anugerah yang besar diberikan kepada orang yang rendah hati. Sehubungan dengan hal itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai putra-putri Bunda Maria, mau meneladan Maria ini. Bagaimana menjadi seorang murid, dan salah satunya adalah kerendahan hati. Salah satu teks kitab suci sederhana barangkali sudah biasa kita dengar, mungkin juga sudah biasa kita renungkan dalam Matius bab 13 ayat 1 sampai 9, di mana Yesus menyampaikan kepada kita perumpamaan mengenai seorang penabur. Sebetulnya secara sederhana ada dua jenis tanah, yaitu tanah yang tidak subur dan tanah yang subur. Dan tiga pertama itu tanah yang tidak subur, sedangkan yang terakhir, yang keempat, itu tanah yang subur. Yang pertama itu penyebab dari mengapa tanah itu tidak subur, hati yang tidak menjadi tanah yang baik dan tidak menghasilkan buah, sabda itu tidak bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Yang pertama itu hati yang dangkal. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Di pinggir berarti tempatnya dangkal. Kita bayangkan seperti apa yang kita pergi ke pantai, kita berdiri di pinggir, itu berarti dangkal. Hati yang dangkal itu berarti hidupnya itu maunya dangkal-dangkal. Maunya senang-senang saja. Tidak mau masuk ke tempat yang lebih dalam. Tidak mau masuk kepada hal-hal yang membawa kita kepada perjumpaan dan pengalaman akan Yesus. Pengalaman akan Allah yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang menguatkan kita. Oleh karena itu orang yang hatinya dangkal diajak untuk misalnya doa, hidup rohani, nampaknya tidak begitu menarik bagi mereka. Karena mereka suka kepada hal-hal yang dangkal saja. Dan inilah kemudian akhirnya juga benih sabda juga tidak bertumbuh, berkembang, apalagi menghasilkan buah. Kemudian yang kedua adalah hati yang keras. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita tahu batu itu keras. Karena juga hati yang keras, tanah yang berbatu-batu, maka jelas dengan sendirinya benih yang ditanamkan juga sulit tumbuh. Kalau sulit tumbuh tentu juga tidak berkembang, apalagi menghasilkan buah yang melimpah. Tidak jarang juga firman Tuhan, benih sabda itu tidak bertumbuh dalam hati dan kehidupan kita karena kita memiliki hati yang keras. Hati yang keras secara sederhana itu orang yang tidak terbuka. Diberitahu, diingatkan, mereka maunya sendiri. Diberi nasihat juga tidak mempan. Orang jalan dengan pikirannya sendiri. Orang yang keras, orang yang sulit untuk terbuka dan menerima nasihat dan juga apa yang baik dari pihak lain. Bahkan juga kuasa Tuhan juga mengalami kesulitan di dalam membawa dia kepada pertobatan. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mendua. Itu benih yang jatuh di semak duri. Orang berdiri, orang berada seakan-akan dihimpit oleh dua hal yang tarik-menarik, oleh tipu daya kekayaan
hal-hal godaan-godaan yang lain yang lebih menarik, sehingga juga tidak membawa dia kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang bermutu, yang membawa dia kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Dan dengan hati yang mendua, jelas dengan sendirinya, dia seakan-akan berada di persimpangan. Mau ke sana, mau ke sini, tidak jelas mau diarahkan kemana. Hatinya mendua. Jelas dengan sendirinya pun, apa yang menjadi benih sabda Tuhan, firman Tuhan, benih iman, tidak bertumbuh dan menghasilkan buah. Sedangkan yang berikutnya adalah rendah hati. Itu tanah yang subur, kerendahan hati. Rendah hati itu dalam bahasa Latin humilis, dalam bahasa Inggris humble. Sebetulnya mempunyai akar kata yang sama, yaitu humus. Humus dalam dunia pertanian, biologi, itu adalah bagian tanah yang subur. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang lahan hatinya subur. Sehingga benih firman, benih sabda Tuhan, benih iman, dia bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan. Demikianlah apa yang disampaikan secara sederhana mengenai seorang penabur benih sabda Allah akhirnya bertumbuh dan berkembang di dalam hati yang baik, orang-orang yang rendah hati, dan Maria sendiri adalah orang yang rendah hati yang menjadi teladan bagi kita dalam perjalanan siara kehidupan kita. Sehubungan dengan hal ini, sekali lagi kita kembali kepada Maria menjadi teladan kerendahan hati. Kita semua yang pada malam hari ini berkumpul secara khusus untuk mengadakan devosi kepada wajah kudus Yesus. Devosi kepada wajah kudus Yesus adalah suatu devosi yang sudah berkembang cukup lama. Banyak orang kudus yang juga mencapai kekudusan berkat devosi kepada wajah kudus Yesus. Salah satunya adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia juga memilih nama biarannya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah kudus. Walaupun lebih dikenal Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, tapi nama lengkapnya sebetulnya tambah lagi dengan wajah kudus. Karena ia juga mempunyai devosi kepada wajah kudus ini. Dan di sana dia melihat wajah kudus juga berkenaan dengan kerendahan hati Tuhan yang mau menderita, mati di kayu salib, namun bangkit kembali untuk keselamatan kita umat manusia. Dan sehubungan dengan hal ini sekali lagi juga berkait dengan devosi kita kepada Maria, Maria menjadi teladan kerendahan hati. Devosi kita kepada Maria adalah ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Maria. Sebetulnya ada 3 tahap dalam cinta dan penghormatan kita kepada Maria. 3 tahap dalam cinta kita kepada Maria ini. Pertama, mengenal atau mengetahui Maria. Lebih pada pengetahuan intelektual lewat studi atau kursus Mariologi, seminar atau membaca buku yang berkenaan dengan Maria. Dari Injil, tradisi, dan juga magisterium gereja. Yang kedua adalah mengagumi Maria. Dari proses pengenalan tersebut tentu melahirkan ada rasa kagum. Dari proses pengetahuan itu melahirkan rasa cinta yang lebih mendalam. Tentu dalam proses pengenalan itu kita melihat ada keutamaan-keutamaan Maria, sikap kepribadian Maria yang layak untuk dikagumi. Kemudian yang ketiga adalah meneladan Bunda Maria. Dari proses mengagumi membawa kita kepada upaya meneladan. Cinta yang sejati tidak sekedar segi afektif, perasaan belaka, tapi membawa kita kepada sebuah tindakan efektif.
hal itu terjadi bila apa yang kita kagumi dari Maria kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan tentu salah satunya adalah kerendahan hati. Siap menjadi hamba Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Siap ditegur oleh Yesus yang hilang di Yerusalem, belajar percaya dalam peristiwa di Kana dan diam di bawah kaki salib putranya di Kalvari. Dan apa yang terjadi di Kalvari, seorang murid yang kemudian dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus, yang dalam tradisi dikenal sebagai Yohanes, menerima Maria di dalam rumahnya. Apa artinya menerima Maria di dalam rumah? Tentu juga baik kita sekalian yang malam hari ini berkumpul untuk mengadakan devosi bersama, mendoakan kaplet wajah kudus Yesus. Secara fisik, bagi Yohanes tinggal bersama Maria di dalam rumahnya, dan bagi kita tentu juga memiliki arti yang mendalam. Secara fisik, Yohanes tinggal bersama Maria. Tentu setiap hari bergaul bersama Maria, berkomunikasi dengan Maria, dari dekat mendengarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Tentu baik kita juga bisa secara fisik, halaman sebelumnya yang tadi, ya, secara fisik kita juga mencintai Maria. Misalnya memiliki patung atau gambar Maria, benda rohani, atau juga rosario, atau apapun yang kita miliki sebagai ungkapan. Tentu dengan doa terus-menerus doa rosario, dengan devosi-devosi apa segala macam, tanpa kita sadari juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Devosi bukan hanya sekedar ungkapan doa, devosi lahiriah, perasaan belaka, tapi pelan-pelan kita belajar dari Maria bagaimana seharusnya hidup. Tentu pada akhirnya menerima Maria di dalam rumah juga memiliki makna secara spiritual bagi Yohanes dan juga bagi kita, yaitu belajar dari Maria keutamaan Maria. Selanjutnya, Yohanes sebetulnya kalau kita lihat memiliki dua kelemahan besar. Dalam arti itu kita dapat lihat juga di dalam Injil. Yang pertama ambisius dan yang kedua watak keras atau kasar. Ambisiusnya itu kita kenal dalam kitab suci bersama dengan saudaranya Yakobus, yaitu bersama nama mereka, ibu mereka, atau ada juga Injil yang keduanya minta kepada Yesus untuk jabatan. Kelak Yesus sebagai raja supaya duduk di kiri dan kanan Yesus. Punya ambisi. Dan kita tahu para murid yang lain juga marah kepada dua bersaudara itu karena keinginan mereka itu. Kemudian watak yang keras atau kasar juga dimiliki oleh Yohanes ini. Kita tahu kisah dalam Injil ketika Yesus mau bersama dengan para muridnya, rombongan ini pergi ke Yerusalem. Mereka harus melewati kota orang Samaria. Tapi kita tahu orang-orang Samaria menolak Yesus dan juga rombongannya. Lalu apa kata Yohanes? Tuhan, kita turunkan api dari langit dan bakar kota mereka. Itu dua kelemahan dari murid ini. Ambisius dan memiliki watak yang keras kasar. Tapi kemudian kita tahu dalam perjumpaan dengan Maria, ketika dia hidup bersama dengan Maria, teristimewa setelah Yesus meninggalkan para muridnya. Kita tahu wafat di kayu salib, kemudian Yohanes mendapatkan kepercayaan untuk tinggal bersama Maria. Disitulah Yohanes ini banyak belajar.
Yohanes akhirnya menjadi orang yang rendah hati, luar biasa. Ia mau belajar dari Maria. Ia belajar banyak bagaimana hidup seperti Maria. Dan kalau hidup seperti Maria, itu berarti juga hidup seperti Yesus sendiri. Dari Injil dan juga surat-surat Rasul Yohanes, kita lalu sadar Yohanes itu nampak banyak berubah. Tentu dari sentuhan kasih, bimbingan dari seorang Maria. Yang juga sudah rendah hati, dia juga telah mengalami bagaimana perjalanan sebagai orang yang rendah hati dan mengajari Yohanes ini bagaimana rendah hati. Kita tahu misalnya dalam Injil Yohanes, salah dia Injil Yohanes itu satu-satunya Injil kisah mengenai pembasuhan kaki. Dalam Yohanes bab 13, betapa Yohanes mengajarkan kepada kita sekalian, tentu dia juga sudah mengalami pertobatan, pembaharuan, perubahan yang luar biasa. Menjadi orang yang rendah hati, mau menjadi pelayan, mau mencuci kaki, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau belajar rendah hati. Kalau tidak rendah hati, tidak mungkin menjadi pelayan. Tidak mau saling membasuh kaki. Hanya orang yang rendah hati. Orang yang sudah berubah. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian juga kita tahu dalam Injil dan juga dalam surat-surat Rasul Yohanes. Yohanes selalu mengulang-ulang. Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam Allah, tinggal dalam kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Ini kata-kata dari Yohanes yang sudah berubah, yang sudah dibaharui, karena sudah belajar rendah hati di dalam kehidupannya. Maka itu dia yang pada awalnya memiliki dua kelemahan, ambisius, watak keras, bahkan kasar, dia berubah. Tentu guru-gurunya yang utama adalah Yesus sendiri. Tapi kita tidak boleh melupakan peran seorang ibu Maria ketika mereka tinggal bersama. Selanjutnya. Kemudian kita sekarang. Tentu masing-masing kita juga memiliki kelemahan dan juga kekuatan. Kita juga harus sadar bahwa masing-masing kita adalah juga punya kekurangan-kekurangan. Bahkan juga punya dosa. Oleh karena itu juga dalam kelemahan, dalam kerapuhan kita harus rendah hati. Kita belajar dari murid Yesus yang sempurna, Bunda Maria. Tidak jarang kita juga mungkin punya kesombongan tertentu. Karena punya ini atau punya itu atau macam-macam lah. Bisa saja karunia yang kita terima, punya keangkuhan. Kalau itu yang kita miliki, kita tidak menghasilkan banyak buah. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Tidak menghasilkan banyak hal. Tapi kalau kita rendah hati, menyadari kelemahan, belajar dari Bunda Maria, tentu kita akan menghasilkan banyak buah. Kita dibaharui, kita diubah. Kalau kita dibaharui, kita diubah, mengalami pertobatan, tentu itulah suatu buah yang luar biasa dari pengenalan kita akan Yesus dan perjumpaan kita dengan seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam bulan Maria ini sekali lagi. Kita diajak untuk juga selain berdoa rosario, juga banyak devosi, mungkin juga mengadakan banyak ziarah. Itu semua baik.
yang juga membantu kita untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kita juga menyadari bahwa kita sendiri harus berubah. Kita sendiri harus dibaharui. Kita sendiri harus bertobat terus-menerus. Dan tentu hal ini kita bisa belajar dari Maria, kerendahan hatinya untuk mau ditegur, untuk mau diubah, mau dibaharui oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Dan Bunda Maria siap membantu kita menjadi guru kita, antara lain dalam hal kerendahan hati. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.